Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Putri Fauzia dari kelas A dengan nomor absen 24 dengan NIM 1410 623069. Hari ini saya ingin mempresentasikan penelitian saya atau mini skripsi saya yang berjudul Analisis Semiotik Simbol Interaksi pada Emoticon WhatsApp dalam Komunikasi Interpersonal antar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2023. Berikut untuk covernya sendiri, di sini berisikan judul, selanjutnya ada logo, dan dosen pengampu mata kuliah metode kualitatif oleh Mbak Kim Kin. Selanjutnya, di daftar isi terdiri dari ada daftar isi, daftar tabel, bab 1, pendahuluan, dan di pendahuluannya sendiri itu terdapat latar belakang 1.1, latar belakang, 1.2 ada fokus penelitian, dan 1.3 ada tujuan penelitian. Dan di 1.4-nya ada manfaat penelitian. Selanjutnya, di manfaat penelitiannya terdiri dari 1.4.1 ada manfaat penelitian, 1.42 ada manfaat praktis, dan di bab 2 ada tinjauan pustaka. Nah, di bab 2 sendiri, di tinjauan pustaka terdiri dari ada 2.1 yaitu konsep. Untuk konsepnya yaitu teori semiotik Jacob. Dan tabel 1.0, 2.3 yaitu ada variabel. Nah, di bab 3-nya sendiri ini ada metode penelitian, 3.1 paradigma penelitian, 3.2 ada pendekatan penelitian, dan 3.3 ada metode penelitian, 3.4 teknik penarikan informan, 3.5 ada keabsahan data, 3.6 ada coding tematik atau tematik coding, dan 3.7 ada strategi penelitian, dan 3.8 itu ada metode pengumpulan data. 3.9 ada metode analisis data. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, selanjutnya untuk daftar tabelnya sendiri ada tabel 1.0 di halaman 7. Selanjutnya, di sini kita mulai masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 ada latar belakang. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah pola interaksi manusia secara fundamental, terutama di kalangan mahasiswa sebagai kelompok digital native. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp menjadi media utama komunikasi interpersonal karena kemudahan akses, kecepatan, dan fitur multimedia yang disediakannya. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, ini WhatsApp mendominasi penggunaan aplikasi messaging di Indonesia dengan penetrasi mencapai lebih dari 90% di kalangan penggunaan internet muda. Nah, dalam komunikasi interpersonal melalui WhatsApp, elemen nonverbal yang hilang akibat keterbatasan media teks digantikan oleh emoticon atau emoji. Nah, di sini sebelumnya saya ingin memberikan contoh dari penjelasan yang tadi sebelumnya saya jelasin. Nah, kita bisa memahami suatu pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita, itu bisa memberikan salah satu simbolnya, yaitu emoticon. Pasti kalian di WhatsApp itu kan pasti ada fitur yang namanya emoticon kan, di samping teks gitu. Di samping teks gitu. Jadi kalian kalau misalkan komunikasi ini kan melalui sosial media istilahnya gitu, nggak bertatap langsung, nggak ketemu langsung. Jadi kadang-kadang tuh apa yang mereka sampaikan melalui pesan itu kadang-kadang suka suka pemahamannya beda gitu loh, suka artiannya beda. Jadi kalau menurut pendapat yang ada di penjelasan ini bahwa kalian bisa memakai simbol tersebut atau emoticon tersebut pada saat kalian memberikan pesan kepada lawan bicara kalian seperti itu. Nah, emoticon tidak sekedar hiasan, melainkan berfungsi sebagai interaksi yang membawa makna emosional, mempertegas maksud pesan, mengurangi ambiguitas, dan membangun kedekatan antar pengguna. Emoticon menjadi representasi ekspresi, wajah, gestur, dan emosi yang sulit diungkapkan hanya melalui kata-kata, sehingga memperkaya proses pertukaran makna dalam interaksi sehari-hari.
Jadi di sini sebelumnya, sebelum lanjut ke penjelasannya yang di bawah, itu mungkin bisa dibilang kita kayak misal gini, kita bisa memahami sebuah pesan tersebut gitu yang disampaikan orang A misalkan gitu kan ya, kita bisa memahami pesan tersebut, apa yang disampaikan kepada kita itu kita bisa nggak sih apa namanya melalui pesan aja gitu loh, melalui teks aja, enggak kan, kadang-kadang pesan yang disampaikan kadang kita kayak beda artian, beda pemahaman gitu loh. Jadi kalian bisa kadang-kadang kalau saya pribadi, jadi saya mengirimkan pesan itu bisa menambahkan emoticon di akhir kalimat. Jadi pesan yang disampaikan sedikit demi sedikit gitu melalui emoticon itu orang juga bisa paham seperti itu. Dan kadang-kadang saya suka menambahkan pesan suara. Jadi ini penjelasannya konteksnya udah 2 kali nih, melalui teks, melalui pesan suara. Nah, di pesan teks tersebut saya tidak pernah yang namanya merupakan simbol emoticon di akhir kalimat. Karena penyampaian suatu pesan pada pemahaman apa yang orang itu sampaikan, simbol emoticon itu juga berpengaruh banget gitu. Nah, di penjelasan selanjutnya, namun penggunaan emoticon sebagai interaksi juga menimbulkan masalah komunikasi. Interpretasi makna emoticon bersifat konseptual dan subjektif, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau miscommunication atau bahkan konflik interpersonal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa emoticon dapat mempertegas emosi, senang, sedih, marah, dukungan, tetapi juga dapat digunakan secara sarkastik atau ambigu, terutama di kalangan mahasiswa yang memiliki gaya komunikasi yang khas. Nih, mungkin kalian punya temen yang namanya suka bercanda, gitu kan. Nah, kadang pesan yang disampaikan atau emoticon yang disampaikan, kalian bisa memahaminya, gitu kan. Tapi terlebih kalau kalian dikirimkan pesan chat gitu. Pesan chat yang istilahnya kayak uh, orang yang mengirimkan pesan tersebut tidak memahami sebenarnya emoticon yang dia taruh di akhir kalimat dia tuh paham gak sih gitu kan. Kadang itu ambigu nih teman-teman. Jadi tahu gak sih emoticon yang biasa kalian gunain kalau kalian ketawa melalui teks kayak hahaha. Nah itu pasti kalian gak pernah lupa yang namanya naruh di akhir kalimat emoticon atau simbol emoticon. Tahu gak sih yang ketawa tapi keluar air mata sedikit gitu. Nah itu untuk orang-orang yang udah paham nih apa namanya arti emoticon tersebut, itu tuh buat sarkas guys. Jadi itu untuk sarkas seperti itu. Sarkas tuh lebih kayak memaknai kayak gimana ya, sarkas tuh kayak sebenarnya dia ngomong itu tuh bukan bercanda loh gitu, ada artinya sendiri seperti itu. Nah kadang pesan tersebut tuh ambigu untuk orang-orang yang masih awam gitu, masih belum memahami arti emoticon simbol tersebut. Nah selanjutnya nih, selanjutnya salah satu studi pionir di Indonesia, penelitian Alfian Kolis Purnomo pada tahun 2018 yang menganalisis emoticon WhatsApp dalam komunikasi interpersonal antara mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013 menggunakan pendekatan semiotik Charles Sanders Peirce. Hasilnya menunjukkan emoticon berfungsi mempertegas isi pesan, memberikan dukungan menyindir, mengungkapkan perasaan sedih, malu, kecewa, serta meskipun relevan. Penelitian tersebut dilakukan 8 tahun lalu dengan gaya yang berbeda dan platform yang telah mengalami update signifikan pada koleksi emoji. Meski begitu, sampai saat ini belum ada penelitian yang secara khusus mempelajari penggunaan emoticon dalam interaksi di aplikasi WhatsApp oleh mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2023. Angkatan ini merupakan kelompok yang tumbuh sepenuhnya di masa pandemi, di mana komunikasi di kampus seluruhnya beralih ke WhatsApp, mulai dari kelompok kuliah, pembahasan tugas, hingga interaksi antar dosen dan mahasiswa secara pribadi. Keunikan penelitian ini ada pada fokusnya pada komunikasi antar mahasiswa di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi. Kelompok yang secara akademis sudah mengerti teori komunikasi serta penggunaan kerangka semiotik untuk menunjukkan peran emoticon sebagai yang membentuk dan mempertahankan hubungan antar pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan menganalisis makna peran emoticon WhatsApp dalam konteks komunikasi antar pribadi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2023. Jadi, sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, contoh ini tuh sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari itu biasa kita lakukan gitu, melalui pesan WhatsApp. Untuk angkatan 2023 pasti ngalamin dong masa-masa after apa ya, masa-masa pengenalan
lingkungan baru atau PKKMB di rumah secara online melalui Zoom, itu pernah banget ya. Apalagi kita sebagai maba tuh kan namanya butuh penjelasan secara langsung, kayak face to face gitu kan, ketemu sama cutting yang menjelaskan secara umum kampus dan aturan-aturan kampus. Itu pasti enaknya secara umum kan, biar apa ya, penjelasan yang disampaikan detail gitu. Nah, kadang-kadang, penjelasan yang dijelaskan secara langsung kayak face to face, ketemu langsung, langsung bicara gitu, dengan adik-adik tingkat, itu tuh beda dengan penyampaian yang disampaikan melalui pesan teks atau bahkan, apa ya, di salah satu kayak misalkan, apa ya, misalkan adalah grup grup masa pengenalan itu pasti ada. Nah, kan itu beda penyampaiannya. Ada yang nah terus akhirnya, apa namanya ya, pesan tersebut terbagi dua dua pendapat. Enggak, kalau menurut si A, Kating ini menyampaikan pesan ini, kalau menurut si B, Kating ini menyampaikan pesan yang ini. Nah, jadi otomatis pesan yang disampaikan melalui teks itu kadang-kadang suka pesannya ambigu, pesannya beda arti, kayak gitu. Jadi, gimana caranya supaya pesan tersebut, eee, apa ya, definisinya tuh nggak beda, penugasannya tuh jadi nggak ada orang yang mengerjakan sesuai kepercayaan masing-masing kayak gitu, enggak. Jadi kalau bisa, kalau saya pribadi menyarankan gunanya simbol emoticon pada WhatsApp itu untuk memahami dan mengurangi ambiguitas pada pesan teks, seperti itu. Kalau bisa, eee, pesan teks tersebut di akhir kalimat ditambahkan dengan simbol emoticon yang ada, supaya, lawan bicara kalian melalui pesan teks tersebut bisa memahami, gitu. Walaupun nggak secara detail. Dan, bisa ditambahkan dengan pesan suara. Jadi kayak pesan teks di atasnya dan diberikan simbol emoticon, selanjutnya dijelaskan lagi melalui pesan suara. Seperti itu supaya mengurangi pesan yang ambigu gitu. Menyampaikan pesan yang ambigu. Selanjutnya di sini ada fokus penelitian. 1.2 ada fokus penelitian. Berdasarkan masalah dan keunikan yang sudah dijelaskan oleh peneliti jabatan, bagian latar belakang penelitian difokuskan dengan menggunakan bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut. Jadi, yang pertama, apa arti tanda makna representamen, objek, dan interpretan dari emoticon WhatsApp yang digunakan sebagai dalam interaksi komunikasi antar manusia di antara mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2023. Kadang, simbol yang terdapat pada aplikasi WhatsApp atau pesan teks itu ada gunanya tersendiri. Untuk apa simbol itu diciptakan? Gitu. Pasti untuk mengurangi pesan-pesan yang ambigu. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk meng-highlight pesan tersebut. Meng-highlight itu artinya memperjelas pesan tersebut agar apa yang apa yang apa yang orang sampaikan ke kamu, pesan pesan yang disampaikan oleh orang tersebut bisa tersampaikan dengan baik melalui simbol emoticon di akhir kalimat seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana cara orang menggunakan simbol emoticon dalam berkomunikasi sehari-hari, terutama dalam situasi formal. Tidak resmi memberi dukungan emosional dan menyelesaikan masalah. Kadang-kadang menggunakan simbol itu juga bisa dibilang kayak misalnya gini. Kalau saya pribadi, jujur emoticon itu apa ya, pesan yang saya sampaikan kepada orang atau kepada orang terdekat saya. Nah, saya mengirimkan emoticon itu menggambarkan diri saya pada saat itu, seperti itu. Kayak misalkan saya kesal karena kelas dibatalkan dengan posisi saya saya sudah dekat lingkungan universitas, kayak gitu. Otomatis saya ini dong, apa namanya, mengungkapkan kekesalan saya atau apa ya, kekecewaan saya melalui simbol emoticon tersebut kepada teman saya. Nah, otomatis teman saya bisa memahami pesan saya. Kalau saya tuh pada saat itu saya lagi kecewa gitu. Saya selanjutnya saya mengirimkan pesan teks gitu. Saya tidak pernah melupakan yang namanya lambang atau simbol emoticon di akhir kalimat. Karena dengan hal tersebut kita bisa memahami secara detail pesan apa yang pengen kita sampaikan. Dan apa ya, kayak misalkan kayak menyelesaikan masalah. Kadang kita memberikan emoticon tersebut dengan teman kayak istilahnya ngeluarin unek-unek gitu. Nah, orang tuh bisa memahami melalui apa? Balik lagi melalui simbol emoticon seperti itu. Nah, yang ketiga itu apa saja yang mempengaruhi secara
Cara mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta memahami dan mengartikan simbol emoticon dalam interaksi mereka. Salah satunya adalah mengartikan simbol emoticon. Kayak misalkan gini, kegiatan sehari-hari itu biasanya saya dan teman-teman sekalian itu pasti ada yang namanya tidak memahami tugas, misalnya gitu. Nah, tugas tersebut bersumber melalui LMS. Nah, otomatis di saat kita membuka LMS, laman LMS, nah di saat kita mau mulai start mengerjakan tugas, otomatis pasti ada beberapa pesan yang tidak kita pahamin gitu. Otomatis kita mengirim chat dengan dosen dan memberikan penjelasan secara detailnya, ini tugasnya mau ngapain, tujuan tugasnya ini untuk apa, seperti itu. Nah, pasti kita mengirimkan pesan teks itu pasti menambahkan yang namanya simbol emoticon minta tolong atau tangan seperti ini. Itu biasa di kalangan mahasiswa agar tetap menjaga sopan santun seperti itu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. 1.3 tujuan penelitian. Secara hierarkis dan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang dinamika simbol digital dalam ekosistem komunikasi, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan interaksi emoticon melalui pendekatan multidimensi yang mencakup elemen Jacobson Adresser sebagai siswa pengirim dengan emosional musim semi tahun 2023. Konteks tekanan akademik Rawamangun Jakarta pasca pandemi seperti tenggat tugas dan revisi tugas dan kontakan tuh lebih kayak sering mengirimkan chat melalui WhatsApp secara real time dengan beranggotakan 75 anggota aktif kode konvensi simbol digital yang sudah terinstalasi dalam budaya mahasiswa komunikasi, serta message bentuk visual emoticon itu tersendiri, yang akselerasi dengan 3 premis. Bloomer itu Bloomer itu lebih kayak makna subjektif yang bervariasi antar individu, proses negosiasi melalui balasan ke grup WhatsApp dan modifikasi makna via refleksi self-concept anggota solid UNJ. Ini lebih kayak ke grup circle sih, grup circle di antar anggota. Nah, mendeskripsikan pola pengguna interaksi emoticon dalam berbagai komunikasi antar mahasiswa secara spesifik, meliputi konteks akademik formal grup, koordinasi resmi UTS atau sidang skripsi dengan emoticon konfirmasi dan dorongan konteks akademik intensif, kayak misalkan grup angkatan yang berisikan 75 orang dengan puncak ekspresi frustasi saat pengumpulan tugas. Terus konteks sosial casualnya adalah grup circle. Nah, pasti di dalam obrolan tersebut ada kaitannya dengan sarkasme harian dan sapaan rituals, serta pola dominan fungsi bahasan Jacobson seperti emotif untuk keluh kesah pribadi. Kayak misalkan stuck tugas, kayak pemahaman yang diartikan tuh beda. Jadi dia mau mulai atau start tugas tersebut bingung. Pasti ada di mana di pertengahannya pasti ada yang namanya kayak takut salah. Kalau dilanjut dengan tugas takut salah, seperti itu pasti ada rasanya. Perasaan yang tidak mengenakan. Fatigue untuk memulai hubungan analisis. Kayak misalkan semangat ya, bentar lagi tugasnya udah mau kelar nih gitu. Konatif untuk panggilan, kayak misalkan ada dong kayak teman terdekat sih, ini lebih tepatnya pasti ada yang namanya kayak minta tolong dong, kayak gitu kan. Kayak misalkan nanti submit tugasnya bareng-bareng ya, kayak gitu. Submit tugas bareng-bareng ya di jam 8. Nah, referensial untuk konfirmasi jadwal. Terus juga ada metalingual untuk klarifikasi sarkasme, dan puitis untuk estetika kombinasi simbol bertumpuk menganalisis makna emoticon WhatsApp sebagai interaksi simbolik dalam komunikasi interpersonal, khususnya transformasi dari denotasi universal senyum itu tandanya happy menjadi konotasi lokal Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Senyum itu artinya solidaritas antar angkatan, teman-teman angkatan saat tekanan tugas, seperti itu. Nah, untuk emoticon tangis sendiri atau dia lebih memberikan empati, mengumpulkan bukan hanya sedih literal. Nah, tawa
tawa ini lebih ke sarkasme resilient menghadapi temen yang nyebelin atau dosen yang memang dosen yang kayak dosennya galak atau killer. Nah, selanjutnya ada emoticon jempol. Biasanya emoticon jempol ini tuh biasanya sering dipakai sama bapak-bapak ya untuk memberikan respon gitu, memberikan respon. Nah, biasanya emoticon jempol ini lebih ke panggilan support gitu loh. Terus selanjutnya menggunakan pendek semiotik Jacobson yang holistik untuk mengurangi struktur komunikasi 6 elemen terintegrasi dengan interaksi simbolik. Bloomer yang menangkap dinamika negosiasi, makna emerging mengungkapkan kontribusi simbol digital terhadap pembentukan identitas kolektif angkatan 2023 sebagai komunitas tangguh yang menciptakan norma komunikasi tak tertulis melalui penggunaan berulang emoticon dalam menghadapi tantangan akademik perkotaan. Mungkin contohnya gini, misalkan uh, pasti ada dong setiap orang itu biasanya suka memakai emoticon yang biasa digunakan secara berulang. Kayak misalkan kalau dia capek, kita udah tahu nih dia bakal ngasih emoticon yang sedih, emoticon keluar air mata seperti itu. Dan itu bukan terjadi 1-2 kali. Nah, orang tersebut tuh kita intinya udah memahami kalau orang tersebut pasti tidak lupa dengan emoticon sedihnya tersebut. Nah, kalau emoticon ketawa ini tuh biasanya digunain ketika lebih ke sarkas sih, lebih kayak ke bercanda yang udah teman dekat ya biasanya. Jadi udah saling memahami pesan yang disampaikan supaya tidak ada namanya ambiguitas atau beda penyampaian suatu pesan. Nah, Jakarta memetakan pola komunikasi, fungsi komunikasi emoticon sebagai pengganti gestur wajah dalam komunikasi berbasis teks yang memperkaya ekspresi emosional siswa. Komunikasi sekaligus menjadi cerminan kompetensi mediasi digital mereka dan menghasilkan rekomendasi secara teoritis metodologis bagi studi komunikasi digital Indonesia, khususnya analisis semiotik Jacobson, Bloomer yang dapat direplikasi untuk memahami fenomena simbol interaksi di ekosistem WhatsApp kampus negara lain. Sehingga penelitian ini tidak hanya deskriptif tetapi juga kontributif secara ilmiah terhadap pengembangan ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta dan universitas sejenisnya secara nasional. Sudah bisa disimpulkan gitu bahwa apa ya, emoticon atau simbol yang terdapat di aplikasi WhatsApp ini di samping dengan teks tersebut, teks atau di akhir kalimat pasti ada dong tentang gimana caranya kita memahami pesan tersebut kayak menggambarkan sisi dia gitu. Nah, dengan cara kayak mulai pemahaman apa sih yang dia sampaikan sebenarnya ke kita, terus kayak orang yang terutama teman dekat ya. Biasanya orang ngomong tuh kayak gesturnya bisa kelihatan kan, entah goyangin kaki atau iya goyangin kaki di kursi atau bahkan raut mukanya yang dalam menyampaikan pesan tuh kayak orang biasa aja gitu kan Kak. Nah, gestur tuh bisa digambarkan melalui emoticon seperti itu. Jadi mungkin di antara kalian yang biasanya menyampaikan suatu pesan yang formal ataupun informal itu bisa kalian tambahkan emoticon karena simbol tersebut orang bisa memahami pesan apa sih yang kalian sampaikan sebenarnya. Terus orang juga bisa baca gestur itu loh sesuai simbol yang kamu tambahkan seperti itu di akhir kalimat. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Di 1.4. 1.4.1 ada manfaat akademik, di mana memberikan kontribusi teoritis bagi kajian semiotik komunikasi digital, khususnya dalam memahami evolusi IVOSIC, interaksi di media pesan instan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi bagi mata kuliah komunikasi internasional, semiotik, komunikasi secara komunikasi digital di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta dan perguruan tinggi lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa manfaat akademik dalam penelitian saya itu agar memahami evolusi dari tahun ke tahun gitu. Biasanya interaksi yang digunain di media pesan instan, terus hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi bagi mata kuliah ini. Selanjutnya ada 1.42
ada manfaat praktis. Ini dapat menjadi yakni sebagai panduan dalam menggunakan emotikan secara efektif sehingga mengurangi resiko kesalahpahaman dalam komunikasi kelompok dan interpersonal. Bagi dosen dan pengelolaan program studi, temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan kurikulum, komunikasi digital, serta strategi komunikasi kampus melalui WhatsApp secara lebih luas. Penelitian ini bermanfaat bagi pengguna WhatsApp di kalangan generasi Z untuk meningkatkan literasi visual dan kesadaran dalam komunikasi sehari-hari. Biasanya kita para Gen Z atau bahkan jangankan para Gen Z, orang-orang tua juga pasti WhatsApp tuh menjadikan salah satu aplikasi mengirim pesan yang paling mudah itu, yang paling mudah. Dan juga WhatsApp juga memberikan fitur simbol emoticon itu untuk dipakai. Jadi supaya pesan yang kita sampaikan itu tidak ambigu untuk orang yang menafsirkan pesan kita, untuk orang yang menerima pesan kita atau lawan bicara kita. Jadi mungkin komunikasi melalui WhatsApp itu kadang-kadang suka jatuhnya beda arti, beda kaprah gitu. Jadi gimana caranya kita menyampaikan suatu pesan itu bisa tersampaikan dengan baik supaya lawan bicara di WhatsApp kita itu dengan jarak yang jauh atau bahkan tidak ketemu gitu. Nah, secara otomatis gestur semua kita nggak tahu nih. Nah, gimana caranya penyampaian pesan kita ini bisa dipahami dengan baik? Melalui apa? Simbol emoticon. Nah, itu bisa. Selanjutnya, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. 2.1 konsep. Yang pertama, teori semiotik Jacob. Teori semiotik Jacob mengemukakan bahwa model Jacobson terdiri dari 6 unsur utama. Ada addresser atau pengirim emoticon. Misalnya, mahasiswa yang kirim emoticon yang tertera. Nah, addresser atau penerima di grup WA, di grup WhatsApp mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini pada konteksnya itu adalah konteks kampus UNJ, seperti diskusi tenggat waktu dalam pengerjaan tugas, message atau emoticon itu sendiri sebagai pesan visual. Jadi terus juga ada kontak, itu biasanya kontak-kontak yang kita simpen seperti itu. Kayak misalkan channel WhatsApp yang kemungkinan kontaknya itu tersimpan secara real time. Dan kode seperti makna konvensional sebagai tawa atau sarkasme itu yang menggantikan 6 fungsi referensial informasi, yaitu informasi yang literal, terus juga emotif. Emotif itu lebih ke ekspresi pengirim pesan. Ekspresi pengirim. Terus di sini juga ada konatif, di mana panggilan penerima. Kalau Fatik sendiri itu lebih kayak menjaga hubungan sosial. Nah, ada metalingual atau klarifikasi kode emoticon dan puitis atau bisa disebut estetik visual. Selanjutnya, relevansi langsung emoticon WhatsApp bukan sekadar gambar seperti semiotic fear, saucer, tapi pesan komunikatif yang berfungsi ganda dalam interaksi interpersonal mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Misalnya emoticon yang tertera gitu, itu lebih ke dominan fungsi emotif atau ungkapan frustasi, kecewa, stres gitu pada tengah waktu mendekati deadline tugas kayak gitu misalnya. Atau misalkan dikecewain sama pasangan, itu juga bisa. Atau bahkan dikecewain sama temen, ini juga bisa pakai emoticon tersebut. Jadi kita bisa menggunakan emoticon tersebut dalam artian kita tahu nih emoticon yang kita gunakan pas nggak sama kalimat yang kita ingin sampaikan, seperti itu. Nah,
Aduh. Selanjutnya, dan fatigue, yaitu perkuat solidaritas, lebih ketergantung konteks Universitas Negeri Jakarta tahun 2023 terus pada saat itu juga lagi pasca pandemi gitu. Itu after pasca pandemi ya, tapi tetap social distancing pada saat itu juga masih kenceng banget. Jadi kita waktu pada saat itu juga bener-bener masih dirumahin gitu loh. Kayak PKKMB semua itu tuh secara online guys, daring gitu. Jadi nggak boleh ketemu ke kampus. Pada saat itu aja, pada saat PKKMB kita masa pengenalan, itu kita masih dibolehin untuk yang kayak namanya masih ketemu gitu, ngapalin yel-yel kayak gitu. Nah, itu masih ketemu tuh, tapi kita wajib pakai masker. Pakai ya Mas, sebenarnya itu tuh udah kayak turunan karena kita abis dari apa namanya COVID-19 kan. Jadi kita tuh kayak lebih masih menjaga secure kita, kesehatan kita kayak gitu. Hal ini selaras dengan interaksi Bloomer, di mana makna emoticon dinegosiasikan melalui 6 elemen Jacobson, menghasilkan interpretasi subjektif seperti resiliensi kampus atau lebih ke penyampaian yang sarkas gitu ya, sarkasme atau kolektif. Ideal untuk analisis kualitatif yang autentik. Daniel tahun 2021. Nah, yang pertama emoticon WhatsApp atau signal. Emoticon WhatsApp signals. Nah, dalam artian Jacobson, untuk visual atau digital yang langsung lebih ke perceptible dan material emoji yang tertera pada penelitian tersebut. Ini lebih dijelasin ke bahasanya itu lebih kayak ini emojinya yang pertama itu lebih ke emoji keep smiling. Yang kedua emoji sarkasme dan emoji yang ketiga adalah emoji love. Ya, selanjutnya bukan sekedar citra mental. Citra mental ini yang dikemukakan oleh Saucer. Nah, melainkan gambar konkret yang muncul di layar ponsel, persis seperti yang Jacobson tekankan sebagai directly perceptible material form. Yang kedua, ada emoticon berfungsi sebagai interaksi dalam komunikasi interpersonal. Jadi, mereka menyampaikan emosi lebih kayak ke emosi, nada, dan maksud yang sulit banget tuh untuk diungkapkan. Bukan cuman pada teks aja, kadang kita nyampein pesan langsung tuh kadang kan kayak saking susahnya pesan apa sih yang mau kita sampaikan sebenarnya kayak gitu konteksnya. Nah, selanjutnya Jacobson melihat tanda sebagai dua sisi yang tak terpisahkan. Itu lebih ke sound atau meaning atau visualnya gitu. Dan balik lagi ke meaningnya atau artinya. Arti pesan yang disampaikan kayak gitu. Dan melibatkan kode. Nah, di sini konvensi emoji yang dipahami mahasiswa serta konteks atau percakapan WhatsApp antar mahasiswa Universitas Negeri Jakarta angkatan 2023. Nah, selanjutnya dalam komunikasi yang ketiga, dalam komunikasi antar mahasiswa, emoticon ini bersifat ikonik. Ikonik itu lebih kayak kemiripan wajah ekspresi atau resemblance. Nah, yang kedua ada simbolik atau konvensi sosial yang dipelajari. Dan yang ketiga ada indeksial atau lebih ke menunjukkan langsung pada emosi atau keadaan pengirim pada saat itu. Selanjutnya ada 2.2 yaitu review literatur. Dia lebih ke persamaan mencakup semiotik, emoticon atau emoji dalam komunikasi interpersonal mahasiswa. Sementara perbedaan pada institusi dan model yang spesifik. Di sini bisa dilihat sendiri tabel yang pertama ada juga penelitian, kedua tahun, yang ketiga ada model semiotikanya, dan yang keempat persamaan, yang terakhir ada perbedaan. Yang pertama nih, analisis semiotik terhadap penggunaan emoticon WhatsApp dalam komunikasi interpersonal antar mahasiswa ilmu komunikasi
angkatan 2023. Tahunnya sendiri ini tahun 2018 di Universitas UMS. Untuk model semiotikanya adalah menembus dan persamaannya adalah semiotik emotikon WhatsApp ini lebih ke komunikasi interpersonal, pelajar komunikasi. Nah, perbedaannya yang dianalisis itu lebih kayak ke angkatannya. Tahun 2013 bukan, dan latarnya juga bukan UNJ gitu ya. Terus juga fokusnya itu Fierce bukan Jacobson. Yang kedua, itu ada analisis semiotika terhadap penggunaan emoji dalam media sosial antar mahasiswa FISIF UM. Nah, untuk tahunnya sendiri di tahun 2023 di Universitas UI Makassar. Untuk model semiotikanya ini menembus. Nah, persamaannya dengan semiotik Jacob dan analisis ini adalah di mana sama-sama menggunakan emoji semiotik. Terus juga komunikasi pelajar. Nah, di perbedaannya ada media sosial umum, bukan spesifik WhatsApp gitu. Tapi kayak mencakup sosial media hampir keseluruhan. Instagram iya, kayak gitu. Bukan, dan titik latarnya juga bukan UNJ. Nah, terus selanjutnya ada peran emoticon WhatsApp sebagai sarana komunikasi tahun 2022. Umum emoticon WhatsApp dalam komunikasi. Terus juga perbedaan itu tidak spesifik pelajar. Nah, selanjutnya komunikasi atau semiotik. Ada yang selanjutnya makna simbolik, yang selanjutnya ada makna simbolik emoji dalam komunikasi digital generasi Z. Pada tahun 2025 dan semiotik yang dipakai adalah semiotik dan antropologi. Persamaannya makna simbolik emoji digital ini untuk sesama Gen Z. Dan yang perbedaannya yaitu lebih fokus ke Gen Z umum, bukan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta secara spesifik. Selanjutnya ada analisis semiotika fenomena penggunaan emoji di WhatsApp Gen Z. Pada tahun 2025 di UIN Sunan Ampel. Nah, ini juga ada strategi yang dipakai adalah sosiologi. Terus juga ada semiotik emoji WhatsApp. Persamaannya adalah semiotik emoji WhatsApp mahasiswa. Dan perbedaannya itu ada mahasiswa sastra Inggris. Dia lebih menganalisis mahasiswa sastra Inggris. Dan model yang dipakai juga mereka menggunakan model Saussure. Selanjutnya ada analisis semiotika terhadap penggunaan emoji dalam komunikasi remaja. Pada tahun 2025. Nah, semiotik yang dipakai juga semiotik umum. Selain itu, di sini ada persamaannya dengan analisis. Judul penelitian saya dengan analisis terdahulu, yaitu sama-sama memakai semiotik emoji komunikasi dan sama-sama memakai analisis ini tuh lebih dipakai untuk remaja atau mahasiswa. Dan perbedaannya semiotik emoji komunikasi berani lebih kayak mengendahulukan ya, mengutamakan remaja mahasiswa mulai dari umur 15 sampai 19 tahun. Dan selanjutnya latar itu bukan spesifik UNJ. Selanjutnya ada analisis interaksi simbolik dalam komunikasi keluarga digital tahun 2025. Ini dikemukakan semiotiknya adalah Glimmer. Nah, persamaannya adalah simbol interaksi digital emoji WhatsApp dan perbedaannya konteks keluarga bukan pelajar. Selanjutnya ada teori semiotik Roman Jacobson dalam komunikasi. Itu tahun 2025. Dan dikemukakan dan semiotik ini oleh Jacobson.
Selanjutnya, persamaannya itu adalah semiotik Jacobson sama-sama memakai semiotik Jacobson komunikasi digital. Dan perbedaannya adalah tidak spesifik emoticon WhatsApp pada pelajar. Selanjutnya ada studi interaksi simbolik penggunaan digital. Nah, untuk semiotiknya sendiri di sini mereka memakai Bloomer. Dan selanjutnya persamaannya itu sama-sama memakai interaksi simbolik digital dan perbedaannya konteksnya itu lebih ke e-commerce bukan WhatsApp antar pribadi. Selanjutnya ada analisis stiker WhatsApp sebagai simbol yang dikemukakan oleh UPNPJ, dan semiotik yang digunakan itu adalah umum. Persamaannya adalah sama-sama memakai analisisnya memakai simbol WhatsApp dalam komunikasi. Nah, untuk perbedaannya itu lebih ke stiker itu bukan emoticon, UPN bukan UNJ. Dan apa ya? Nah, salah satu informannya itu pasti otomatis mereka tergantung dengan universitas masing-masing. Selanjutnya ada variabel 2.3 ada variabel. Variabel pada penelitian ini adalah simbol interaksi pada emoticon WhatsApp, di mana variabel ini membahas interaksi simbolik interaksionisme, menekankan bahwa makna dalam kehidupan sosial terbentuk melalui proses interaksi antar individu yang menggunakan simbol, bukan melalui struktur sosial yang tetap. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh George Herbert Mead dan diformulkan oleh Herbert Blumer sebagai 3 prinsip utama. Manusia bertindak terhadap sesuatu yang berdasarkan makna yang mereka berikan padanya. Makna tersebut muncul dan dikemukakan sebagai interaksi sosial dengan orang lain, serta makna diinterpretasikan dan dimodifikasi secara subjektif oleh individu melalui proses refleksi diri. West dan Turner tahun 2021 di halaman 76. Roger menjelaskan bahwasannya simbol seperti bahasa, gestur, atau tanda visual menjadi alat utama untuk berbagai makna di mana individu secara aktif menegosiasikan interpretasi dalam konteks spesifik, termasuk komunikasi digital modern seperti media sosial. Proses ini tuh lebih melibatkan diri atau lebih ke konsep diri yang dinamis, di mana pengirim dan penerima pesan saling mempengaruhi untuk membangun pemahaman bersama, seringkali melalui elemen nonverbal seperti emoji atau emoticon. Dalam contohnya, Roger Thomas dari literatur interaksi simbolik, Roger, seorang individu hipotesis, membentuk makna hariannya melalui interaksi simbolik. Ia mengidentifikasi simbol-simbol seperti komentar dari rekamannya Helen atau rutinitas pagi untuk mencapai penentuan perilakunya, menunjukkan bagaimana makna dipilih, diuji, dan diubah dalam proses komunikasi sehari-hari. Kaitannya dengan judul penelitian, analisis semiotik simbol interaksi. Selanjutnya, salah satunya adalah sangat tepat menurut perspektif Roger Thomas, karena emoticon WhatsApp itu tuh lebih berfungsi sebagai simbol digital yang dinamis, mirip simbol yang dalam interaksi Roger, di mana mahasiswa Universitas Negeri Jakarta
menegosiasikan makna emosi seperti um, solidaritas universitas, atau lebih ke sarkasme. Richard and Lynn tahun 2021. Tengah waktu melalui chat group sesuai prinsip Bloomer, bahwa makna via interaksi dari subjektif berikut penjelasan yang cocok. Yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia adalah premis pertama dari 3 prinsip utama teori interaksi simbolik yang simbolik interaksionisme, yang menyatakan bahwa manusia bertindak terhadap orang, benda, atau situasi berdasarkan makna yang mereka berikan kepadanya, bukan sekadar reaksi namun terlihat egois. Yang menyatakan bahwa manusia bertindak terhadap orang, benda, atau situasi berdasarkan makna yang mereka berikan padanya, bukan sekadar reaksi otomatis terhadap stimulus eksternal. Selanjutnya, manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang dimiliki orang lain. Nah, merupakan rumusan premis pertama dari teori interaksi simbolik atau simbolik interaksionisme oleh Herbert Blumer, yang menyatakan bahwa individu berinteraksi atau bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna subjektif yang mereka berikan kepada orang tersebut, bukan hanya karakteristik objektifnya. Selanjutnya ada makna tercipta dalam interaksi antar manusia adalah premis kedua dari 3 prinsip utama teori interaksi simbolik interaksionisme menurut Herbert Blumer, yang menyatakan bahwa makna terhadap simbol orang atau situasi yang tidak bersifat inherent atau tetap melawan interaksi. Selanjutnya ada pentingnya konsep diri. Nah, itu lebih ke merujuk pada peran krusial konsep sebagai subkonsep gitu dalam teori interaksi simbol atau simbolik interaksionisme menurut George Herbert Mead dan Herbert Blumer, di mana konsep diri adalah kesadaran diri yang dinamis dan berkembang melalui investigasi. Selanjutnya, ada individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Bahwa konsep diri atau self-concept individu tidak ada statis atau bawaan lahir, melainkan terus berkembang dan dimodifikasi. Selanjutnya, melainkan terus berkembang dan dimodifikasi dan diperkaya melalui proses interpretasi dimodifikasi dan diperkaya melalui proses interpretasi subjektif. Selanjutnya, bab 3 sendiri itu terdapat paradigma penelitian. Paradigma penelitian itu lebih ke interpretatif yang memandang realistis sosial sebagai konstruksi subjektif dalam melalui interaksi individu.
Selanjutnya, bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama 3.1 paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini adalah interpretatif yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi subjektif melalui interaksi individu, bukan fakta objektif yang dapat diukur secara universal. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang fokus pada penjelasan mendalam atau in-depth understanding tentang makna, latar belakang, konteks sosial, dan komunikasi. Nah, itu lebih kayak selanjutnya analisis semiotik simbol interaksi memerlukan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan lapisan makna emotikon WhatsApp, denotasi literal atau wajah tersenyum, hingga konotasi budaya atau relaksasi. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tahun 2023 saat diskusi skripsi atau acara gini. Selanjutnya ada identifikasi dan pengumpulan data dan data tanda komunikasi, ada identifikasi fungsi bahasa dominan, referensial. Selanjutnya juga ada redukasi dan kategorisasi. Redukasi dan keterbisan di data. Selanjutnya ada interpretasi dan verifikasi. Selanjutnya ada penyajian hasil dan kesimpulan. Di sini bisa dilihat bahwa visualisasi, table matrix, flowcharts, interaksi, kutipan, chat anonim, kesimpulan, simetris sebagai mana emotikon berfungsi pada simbol interaksi yang membentuk identitas valid secara bermasalah. Terakhir ada metode penelitian. Dan yang terakhir ada teknik penarikan informan. Yang 5.2 ada keabsahan data. Di sini ada keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Ada triangulasi sumber atau chat dari 3 subgrup WA. Selanjutnya ada triangulasi metode observasi wawancara semi struktural dokumentasi. Dan ada defendability atau ketergantungan, konfirmasibilitas atau konfirmasibilitas. Metode pengumpulan data, konfirmabilitas. Selanjutnya ada coding tematik dan strategi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Selanjutnya ada bab 4 hasil penelitian, ada gambaran umum data dan strategi penelitian, pelaksanaan penelitian. Selanjutnya ada hasil penelitian di grup Eterios atau grup angkatan.